Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam bahasan seri merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Pada topik satu ini adalah pendahuluan dan elemen satu. Materi ini ditujukan bagi para asesor kompetensi, enterprise asesor, instruktur, guru, dosen, dan lain-lain. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, and share. Baik, tujuan instruksional atau pembelajaran ini adalah pertama TIU, tujuan instruksional umum, yang dikemas dalam ABCD, yaitu audience, behavior, condition, and degree. Seperti pada gambar ini. Sehingga TIU di sini adalah peserta mampu merencanakan aktivitas dan proses asesmen sesuai dengan konteks dalam 2 kali pengalaman. Sedangkan TIK atau tujuan instruksional khusus, yakni seperti pada gambar ini, yaitu peserta mampu menentukan pendekatan asesmen. Yang kedua, peserta mampu mempersiapkan rencana asesmen. Yang ketiga, peserta mampu mengidentifikasi persyaratan, modifikasi, dan kontekstualisasi. Dan yang keempat, peserta mampu menyusun instrumen asesmen. Sehingga kalau sudah 4 ini bisa dipastikan kompetensinya, maka TIU pasti akan tercapai. Baik, strategi belajar kita ini bukan lagi ATM, amati, tiru, dan modifikasi, karena tidak memastikan kita menjadi inovatif. Kita akan gunakan AIR, amati, internalisasi agar kita benar memahami, dan revolusi yang menghasilkan inovasi dan kemajuan dengan cara belajar dalam 5 dimensi kompetensi. Baik, pertama mari kita pahami mengenai asesmen berbasis kompetensi. Ini merupakan proses pengumpulan bukti dan membuat asesmen apakah seseorang telah mencapai kompetensi. 3 penting dalam filosofi asesmen. Yang pertama adalah criterion reference, yang kedua evidence based, dan yang ketiga participatory. Criterion reference ini adalah asesmen berdasarkan bukti sesuai dengan standar industri atau seperangkat kriteria untuk membangun kompetensi. Yang kedua adalah evidence based, suatu proses yang mencocokkan bukti kompetensi terhadap standar. Kemudian participatory, yaitu kandidat terlibat dalam proses asesmen atau penilaian. Baik, selanjutnya adalah mari kita pahami mengenai rencana aktivitas dan proses asesmen kompetensi. Apa ini atau what? Rencana ini asesmen ini adalah rencana asesmen dengan pendekatan sistematis untuk asesmen kompetensi. Digunakan oleh asesor, instruktur, guru, dosen untuk menentukan seberapa banyak dan seberapa baik profesional atau pembelajar mencapai standar kompetensi. Yang kedua, kenapa ini diperlukan atau why? Rencana asesmen kompetensi memainkan peran utama dalam proses asesmen ini karena mengidentifikasi bukti untuk menunjukkan kompetensi dengan metode dan instrumen asesmen serta konteks sesuai dengan capaian dan bukti kompetensi asesi. Di mana ini digunakan? Bisa di LSP, LPK, lembaga pendidikan, dan juga industri. Kapan ini digunakan? Saat perencanaan asesmen dalam rangka sertifikasi kompetensi, program pelatihan, program pembelajaran, rekrutmen, juga appraisal, dan lain-lain. Siapa yang melakukan ini? Asesor kompetensi, instruktur, master trainer, dosen, guru, evaluator, dan program. Nah, bagaimana melakukannya? Terdapat 4 langkah untuk merencanakan aktivitas dan proses asesmen ini. Yang pertama adalah menentukan pendekatan asesmen. Kedua, mempersiapkan rencana asesmen. Ketiga, identifikasi persyaratan, modifikasi, dan kontekstualisasi. Dan yang keempat, menyusun instrumen asesmen.
Baik, selanjutnya adalah mengenai employability skill atau kebekerjaan atau sering disebut juga soft skill. Ada 8 employee skill yang distandarkan baik oleh SKKNI maupun kerjasama di dalam ASEAN Guiding Principle. Yang pertama adalah komunikasi atau communication skill. Ini adalah kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Contoh dalam apa adalah melakukan presentasi, negosiasi, dan juga penulisan laporan. Kemudian yang kedua adalah problem solving atau menyelesaikan masalah, yaitu adalah keterampilan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara logis. Contoh dalam apa ini adalah menganalisa data untuk menemukan solusi atau melakukan brainstorming dalam tim. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan dan pengorganisian atau planning and organizing. Ini adalah kemampuan untuk merencanakan dan mengatur tugas atau proyek dengan efisien. Jadi dalam MAPA kita bisa melakukan manajemen waktu dan juga penyesuaian prioritas. Kemudian yang keempat adalah bekerja dalam tim atau teamwork skill. Kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif dengan orang lain, yaitu partisipasi, ini sebagai contoh, dalam proyek tim dan kontribusi terhadap tujuan bersama di dalam merencanakan aktivitas proses assessment. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, self-management atau manajemen diri. Deskripsi dari manajemen diri ini adalah keterampilan untuk mengelola diri sendiri, termasuk motivasi, pengaturan tujuan pribadi, dan juga pengelolaan stres. Nah, sebagai contoh adalah mengatur waktu secara efisien untuk menyelesaikan tahap-tahap perencanaan asesmen, serta mandiri dalam mencari sumber dan materi yang relevan untuk asesmen. Kemudian yang keenam adalah inisiatif dan kewirausahaan atau inisiatif and enterprise skill. Di sini adalah merupakan kemampuan untuk berinovasi, menciptakan peluang baru, dan mengambil tindakan proaktif. Contoh dalam apa ini adalah mengidentifikasi dan menginterpretasikan metode asesmen inovatif yang sesuai dengan kebutuhan asesi, serta mengambil inisiatif untuk berkolaborasi dengan kolega atau ahli untuk meningkatkan kualitas asesmen. Yang ketujuh adalah teknologi. Ini adalah keterampilan dalam menggunakan teknologi yang relevan. Sebagai contoh di sini dalam apa? Mengoperasikan dan memanfaatkan perangkat lunak khusus, internet, dan media sosial untuk tugas kerja kita. Dan yang kedelapan, learning atau learning skill. Ini adalah keterampilan untuk mengadopsi pendekatan belajar sepanjang hayat. Nah, ini sebagai contoh di dalam MAPA, ini adalah berinisiatif, pembelajaran mandiri, dan pengembangan profesional. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Ada 4 langkah untuk merencanakan aktivitas dan proses asesmen ini. Yang pertama adalah menentukan pendekatan asesmen. Nah, di sini asesi, tujuan, dan konteks asesmen diidentifikasi. Kemudian kita juga harus konfirmasi dengan orang yang relevan dan standar industri dan tempat kerja yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah mempersiapkan rencana asesmen. Di sini kita akan identifikasi unit kompetensi dan persyaratan asesmen, mulai dari bukti, jenis bukti, metode, dan instrumen asesmen. Juga maka kita akan menghasilkan rencana asesmennya. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga adalah identifikasi persyaratan, modifikasi, dan kontekstualisasi. Ada 4 hal yang di sana yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah informasi dari asesi dan tempat kerja asesi yang diusulkan untuk modifikasi ini.
kemudian saran dari paket pelatihan atau pengembang pelatihan. Yang ketiga, alat asesmen, kebutuhan kontekstualisasi. Apakah perlu dibutuhkan kontekstualisasi atau perubahan pada alat asesmen atau instrumen asesmen. Kemudian peluang asesmen terintegrasi untuk menghasilkan suatu asesmen yang efisien dan produktif. Langkah keempat adalah menyusun instrumen asesmen. Nah, di sini ada 5 tahap yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah identifikasi instrumen yang tersedia. Kita lihat di sana. Kemudian kita lihat instrumen yang perlu dikembangkan. Jadi yang pertama tadi kita analisa, kemudian mana yang perlu dikembangkan. Kemudian pemetaan instrumen asesmen. Dan keempat, instruksi. Kita harus membuat instruksi untuk instruktur dan asesor. Baru kemudian konfirmasi dari konfirmasi dan pencatatannya seperti apa. Ini adalah langkah-langkah dari merencanakan aktivitas dan proses asesmen yang akan kita bahas satu demi satu atau langkah demi langkah. Baik, langkah pertama adalah menentukan pendekatan asesmen. Ini adalah langkah yang sangat penting di dalam merencanakan dan aktivitas proses asesmen. Baik, mari kita lihat langkah pertama atau elemen pertama. Yang pertama adalah menentukan pendekatan asesmen. Mulai dari asesi, tujuan asesmen, konteks asesmen, konfirmasi dengan orang yang relevan, sampai standar industri atau tempat kerja. Yang pertama mengenai identifikasi potensi asesi. Bisa berasal dari hasil pelatihan, tapi standarnya nggak kompetensi. Kemudian bisa dari hasil pelatihan, tapi standarnya tidak standar kompetensi. Kemudian bisa pekerja berpengalaman dengan standar sesuai standar kompetensi. Ada juga pekerja pengalaman, tapi belum menggunakan standar kompetensi. Dan yang kelima adalah belajar mandiri atau self-learning, atau juga otodidak. Berbeda antara otodidak dan self-learning, belajar mandiri. Belajar mandiri ini menggunakan instruksional yang benar. Kemudian yang kedua adalah mengenai tujuan asesmen. Nah, kita harus identifikasi tujuannya untuk apa nih? Ada 9 tujuan asesmen. Mulai dari tujuan untuk sertifikasi kompetensi, asesmen dalam rangka PKT, pengakuan kompetensi terkini, asesmen dalam rangka rekrutasi pembelajaran lampau atau RPL, asesmen dalam rangka hasil pelatihan atau proses pembelajaran, asesmen dalam penetapan pencapaian kualifikasi, asesmen dalam rangka pengukuran kinerja di industri, kemudian asesmen dalam rangka pengembangan karir karyawan, kemudian dalam rangka rekrutmen berkompetensi, dan juga pemberian lisensi atau registrasi, penugasan ataupun persyaratan. Jadi, dengan ada 9 tujuan ini, maka para asesor kompetensi bisa memberikan pelayanan jasa di 9 tujuan asesmen ini. Berikutnya adalah mengenai konteks asesmen. Yang pertama adalah lingkungan tempat kerja atau tempat kerja real atau simulasi. Bisa juga peluang untuk mengumpulkan bukti, jadi kita identifikasi peluang dan bukti. Mungkin tidak di sana. Kemudian hubungan antar standar kompetensi dengan bukti untuk mendukung asesmen. Aktivitas pekerjaan kandidat di tempat kerja dan aktivitas belajar. Jadi hubungannya kira-kira nyambung nggak dengan standar kompetensi? Kita lihat nanti di sana. Sesuai dengan pilihan yang asesi tadi. Kemudian siapa yang melakukan asesmen? Nah, kemudian berikutnya adalah setelah kita identifikasi 3 tadi, dan kita harus konfirmasi dengan orang yang relevan. Bisa manajer sertifikasi, kalau di LSP, lembaga pelatihan kerja, kalau di LPK, manajer pelatihan, dan lainnya. Nah, kemudian kita juga harus identifikasi di dalam pendekatan ini adalah mengenai standar industri atau tempat kerja yang digunakan. Bisa standar kompetensi seperti SKKNI, standar kompetensi internasional, standar khusus, dan lain-lain. Kemudian juga kriteria asesmen kurikulum saja, misalnya.
Kemudian spesifikasi kinerja suatu perusahaan atau industri. Spek produk, pedoman khusus, pelanggan perusahaan atau organisasi. Jadi ini standar-standar yang bisa berasal dari berapa sumber yang digunakan di tempat kerja. Tentu saja standar kompetensi menjadi yang utama, yang lainnya akan memberikan konteks dan juga pendalaman di dalam teknisnya. Baik, selanjutnya mari kita berlatih. Saya tidak memberikan contoh yang sudah isi, karena ini bukan metode ATM. Saya ingin peserta menginternalisasi diri, memahami secara mendalam langkah ini, sehingga kita bisa membuat suatu punya kompetensi berbagai kontingensi maupun juga transfer skill yang bisa kita terapkan. Mari kita latihan tahap demi tahap. Di sini ada formulir MAPA 01, yaitu merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Kita isi di sini mulai dari skema sertifikasi, KKNI, okupasi atau ini. Jadi kita sebagai seorang asesor misalnya mendapatkan tugas atau kontrak untuk melakukan atau merencanakan aktivitas dan proses asesmen ini. Kita bertanyakan judul apa yang mau dibuat rencananya, yaitu bisa okupasi, bisa KKNI, bisa klaster, dan nomornya bila sudah ada nomornya. Kemudian mari kita lihat yang pertama ini adalah mengenai identifikasi pendekatan tadi. Asesi ada 5 jenis seperti sudah kita bahas, mulai dari hasil pelatihan atau pendidikan yang sudah berbasis kompetensi. Kemudian yang kedua hasil pelatihan tapi belum berbasis kompetensi. Yang ketiga itu pekerja pengalaman, di tempat kerjanya sudah berkompetensi, pengalaman tapi belum berkompetensi, dan yang kelima adalah self learning atau otodidak. Jadi ada 5 ini mana yang akan kita identifikasi. Kalau belum ada informasinya harus kita survei atau kita tanyakan pada pemberi tugas atau pemberi kontrak. Kemudian tujuan asesmen kita harus tanyakan. Tujuannya untuk apa nih? Apakah sertifikasi, sertifikasi ulang, PKT, RPL, ada 9. Ya, jadi itu yang yang bisa kita pilih. Kemudian mengenai konteks. Ini penting sekali berkaitan dengan konteks tadi. Kalau udah ketemu asesinya dari mana tadi, yang 5 tadi, yang sudah kita pilih, maka kita identifikasi konteksnya. Lingkungannya, apakah nanti kita mengakses dalam tempat kerja nyata atau simulasi. Tinggal dipilih setelah mendapatkan informasi. Kemudian peluang untuk mengumpulkan bukti. Apabila 2 potensi asesi yang di atas tadi sudah berbasis kompetensi, maka potensinya pasti tersedia. Tapi kalau yang belum tadi, maka mungkin akan terbatas, kita perkirakan terbatas. Kemudian hubungan antar standar kompetensi dan, nah di sebelah kanannya, kira-kira hubungan tadi. Yang pertama, hubungan standar kompetensi dengan bukti untuk mendukung asesmen. Kalau tadi asesinya potensinya adalah yang nomor 1 dan nomor 3, yaitu sudah berkompetensi, maka kita tinggal pilih senyum. Apa artinya senyum? Senyum berarti nanti kita bisa merencanakan metode dan instrumen asesmennya itu jelas karena sudah berkompetensi. Ya. Kalau nggak jelas, maka kita merengut karena berarti kita harus menyiapkan sebanyak sekali alternatif dari instrumen asesmennya atau metodenya. Kemudian hubungan antar standar kompetensi dan aktivitas kerja di tempat kerja. Kalau kita tadi milih asesi yang pekerja berpengalaman sudah berkompetensi, kita pilih senyum. Ya, tapi kalau yang belum, maka kita tinggal pilih yang merengut. Ya, kalau senyum artinya kembali bahwa kita sudah perkirakan kalau senyum itu artinya bahwa dia sudah berkompetensi, maka hubungan standar dengan kegiatannya pasti dia sesuai, sehingga kita sudah memperkirakan metode dan instrumen asesmennya dengan lebih precise. Kemudian hubungan kegiatan dengan proses pembelajaran ini juga sama. Kemudian siapa yang melakukan asesmen nantinya? Kita hanya merencanakan ini. Bisa juga lembaga sertifikasi, organisasi pelatihan, atau asesor perusahaan. Nah, silakan dipilih. Kira-kira tadi kontraknya, tugasnya seperti apa nanti di rencana tadi.
Kemudian konfirmasi dengan orang yang relevan. Jadi kalau di lembaga lembaga sertifikasi itu saja manajer sertifikasi LSP, bisa master asesor langsung atau master trainer atau lead asesor. Kemudian juga bisa manajer pelatihan kalau di lembaga pelatihan atau lembaga dari dari lembaga yang sudah terakreditasi atau terdaftar. Kemudian juga bisa dengan manajer atau supervisor di tempat kerja. Nah, selanjutnya mengenai standar kompetensi yang harus kita identifikasi. Apa saja yang akan digunakan nantinya di sana? Yang pertama adalah standar kompetensi, ini menjadi utama. Yang baru pendukungnya adalah ada kriteria asesmen dan kurikulum pelatihan, dari kurikulum pelatihan, kemudian spek kinerja suatu perusahaan atau industri, bisa juga spek produk, dan juga pedoman-pedoman khusus. Ini buat sekalian saya kira posisikan buat sekalian sebagai asesor ya, atau untuk melayani atau melaksanakan tugas atau melayani kontrak jasa yang dibutuhkan sebagai seorang asesor. Maka informasi tadi harus kita gali dari pemberi tugas. Baik, itu tadi bahasan kita. Para peserta silahkan dicoba lagi untuk satu skema dulu dan coba lagi dengan skema yang berbeda. Nikmati latihan ini untuk memastikan kompetensi Anda. Upload hasil latihan Anda pada LMS yang tersedia. Terima kasih, salam kompeten.